Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Ekawati. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI IAINU Kebumen. Di sini saya akan membahas tentang sebuah artikel, yang mana artikel tersebut berjudul Pendidikan Anak di Era Digital. Artikel tersebut ditulis oleh Bahrun Ali Murtopo yang diterbitkan dalam jurnal IAINU Kebumen. Yang pertama, kita akan bahas tentang tujuan penulisan artikel tersebut. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui betapa pentingnya pendidikan di era digital ini. Untuk mengetahui berdasarkan apa anak harus memiliki pendidikan, apakah itu berdasarkan umur ataupun berdasarkan jenjang pendidikan. Yang ketiga yaitu kita harus mengetahui beberapa perubahan yang terjadi dalam pendidikan di era digital ini. Ya, setelah kita membahas tentang tujuan ditulisnya artikel ini, kita akan menyebutkan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini. Yang pertama yaitu bagaimana pentingnya pendidikan di era digital ini. Yang kedua, mengapa pendidikan anak harus berdasarkan dengan jenjang pendidikan. Yang ketiga, mengapa harus terdapat perubahan di dalam pendidikan era digital ini. Setelah kita mengetahui apa itu tujuan dan rumusan masalah yang terdapat dalam artikel ini, selanjutnya kita akan membahas isi tentang artikel ini, yang membahas tentang pendidikan di era digital. Yang pertama yaitu pendidikan era digital. Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun bangsa. Tinggi rendahnya derajat suatu bangsa ditentukan kualitas pendidikan masyarakatnya, karena pendidikan akan melahirkan anak-anak yang bermoral, cerdas, memiliki etos kerja dan inovasi bahasa yang tinggi. Oleh karena itu, penting dalam sebuah pendidikan adalah menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki manusia sehingga berakhlak cerdas, kreatif, inisiatif, inovatif, dan responsif. Seiring dengan zaman, institusi pendidikan beradaptasi dan menawarkan berbagai program pendidikan baru. Menurut riset NASA Foundation di Inggris, seiring dengan kemajuan teknologi, keterampilan kreatif menjadi suatu yang penting, yang berarti bahwa sebuah industri yang memiliki spesialis dalam bidang kreatif akan mempunyai peluang besar di era digital ini. Kemampuan berpikir kreatif adalah fondasi untuk inovasi baru yang menghasilkan solusi dan gagasan yang out of the box. Berpikir kreatif juga berarti menghubungkan hal-hal yang sudah kita ketahui untuk menjadi yang lebih sempurna. Di era digital seperti sekarang ini, generasi manusia dapat digolongkan menjadi dua golongan. Yang pertama, yaitu digital imigran, yaitu kelompok yang sedari lahir tidak ada internet, kemudian saat aktif di dalamnya. Yang kedua, yaitu digital native. Digital native ini yaitu orang yang sedari lahir sudah ada internet. Persamaan dari kedua kelompok dapat dipahami bahwa mereka akhirnya sama-sama menggunakan internet untuk kebutuhan interaksinya di dunia maya. Seiring dengan perkembangan teknologi dan media informasi yang semakin pesat ini, pendidikan sebagai investasi masa depan generasi bangsa harus bisa menyesuaikan diri. Semisal dapat memanfaatkan era digital ini sebagai media pembelajaran bagi anak sekolah maupun pesantren. Namun, media sosial atau media lain yang berada di dunia maya ini hanyalah alat atau instrumen, bukan tujuan. Mengapa demikian? Yang artinya, alat tidak bisa menggantikan posisi guru. Jadi, harus tetap ada guru walaupun kita sudah memiliki internet yang termasuknya sangat cepat berkembangnya. Sebab alat tidak mempunyai sisi humanitis atau sisi kemanusiaan. Oleh sebab itu, kehadiran sosok guru secara emosional sangat penting untuk menumbuh kembangkan sisi kemanusiaan seorang anak.
Pembahasan yang kedua adalah pendidikan anak berdasarkan jenjang pendidikan. Di sini kita akan membahas tentang beberapa penjelasan tentang jenjang pendidikan. Tujuan pendidikan tingkat dasar di dalam penguasaan ilmu pendidikan dan kehidupan praktek untuk dirinya, tetapi setelah memiliki kemampuan untuk menyebarkan kepada masyarakat. Menurut penulis artikel ini, pendidikan anak ditanamkan sejak dini. Anak harus dikontrol dan diawasi apa yang dilakukan anak-anak dalam sehari-hari dalam melakukan media digital melalui pendekatan saat anak sedang santai, dengan pertanyaan yang tentunya menghibur. Seperti contoh, dengan pertanyaan seperti ini. Tadi main apa, Nak? Di komputer atau tablet serius banget. Pasti ada cerita yang menarik buat ibu bapak dengar kan? Sambil canda tawa agar anak mau bercerita apa yang dilakukan sehari-hari di dunia digital. Karena walaupun dunia ini telah maju, berkembang pesat, peran orang tua itu sangat penting bagi seorang anak, apalagi anak yang masih kecil, masih dini. Pembahasan ketiga yaitu tentang nilai dan makna perubahan pendidikan di era digital. Pengembangan era digital pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenyataan menunjukkan telah membawa perubahan penting dalam perkembangan peradaban dunia, terutama ekonomi. Bahkan pada abad ke-21 diyakini akan menjadi abad baru yang disebut era informasi ekonomi atau digital ekonomi, dengan ciri khas perdagangan yang memanfaatkan peralatan elektronik. Keadaan ini mengakibatkan adanya pergeseran paradigma strategis pembangunan masyarakat dunia dari era industri menuju informasi. Ini sangat penting diketahui ya. Dari berbagai peranan digital, salah satunya yaitu peranan teknologi, informasi, dan komunikasi di bidang pendidikan atau education. Tidak dapat dihindari lagi. Misalnya, tidak mungkin lagi mengecek jumlah sanak yang hadir mengikuti pelajaran dari tahun ke tahun hanya dengan catatan di buku tahunan saja. Dengan demikian, juga hasil nilai anak yang diperoleh selama mengikuti pendidikan hanya mengandalkan buku nilai guru, leger sekolah atau buku induk sekolah. Begitu pula pekerjaan sederhana, apapun pekerjaan akan menjadi lebih efisien jika menggunakan komputer, karena ditakutkan hal-hal yang tidak ingin terjadi itu terjadi. Manfaat internet bagi bidang pendidikan di Indonesia antara lain akan mendapatkan akses ke perpustakaan, direktori sekolah, para pakar dapat melakukan perkuliahan secara online, penyediaan sarana informasi akademik, lembaga pendidikan secara online dapat melaksanakan kerjasama dengan lembaga lain melalui internet, serta melakukan marketing dan promosi hasil karya penelitian secara lebih efisien. Tentunya, di samping itu kita dapat merancang program artificial intelligence untuk membuat sebuah model rencana pengajaran. Perkembangan digital di bidang pendidikan memungkinkan adanya sistem belajar jarak jauh dengan menggunakan media internet untuk menghubungkan antara mahasiswa dengan dosennya atau antara siswa dengan gurunya, seperti yang terjadi di saat-saat seperti ini, saat-saat yang telah terjadi adanya corona sehingga menyebabkan beberapa sekolah, bahkan hampir seluruh sekolah di Indonesia tidak melaksanakan pertemuan dalam pembelajarannya. Jadi dilaksanakan secara online. Manfaat dan dampak era digital. Era digital itu juga ada manfaat dan juga dampaknya loh. Teknologi informasi adalah suatu cara bagi pengguna media untuk mengkomunikasikan hal yang ingin mereka sampaikan kepada orang lain. Penggunaan informasi dapat berdampak buruk dan baik. Dampak baiknya, kita memperoleh banyak informasi dari teknologi yang canggih yang banyak bermunculan belakangan ini, seperti kayak hot news yang ada di handphone atau laptop kalian. Dampak buruknya mungkin ada orang lain yang salah mengartikan apa arti itu.
beberapa pembahasan yang telah kita bahas dalam waktu yang singkat ini, saya akan menyimpulkan sebuah kesimpulan, yaitu dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah membawa transisi perubahan dari komunitas pengetahuan menjadi komunitas dinamis berbasis informasi tentunya dan komunikasi digital. Hal ini membawa orientasi baru terhadap bagaimana pembelajaran seharusnya dilakukan, yang selanjutnya membawa pengaruh baru juga terhadap tanggung jawab, sensitivitas sosial, dan kemampuan logika serta kejujuran. Semua hal ini akhirnya berpengaruh pada peran baru orang tua dan guru. Dalam era digital global, hendaknya paling tidak dilakukan reorientasi pembelajaran, yaitu pembelajaran yang memusatkan pada konstruksi pencarian dan penelitian. Pembelajaran yang menekankan pada kreativitas dan inisiatif, dan juga pembelajaran yang menekankan pada interaksi dan kerjasama. Artikel ini sangatlah bagus kita baca. Mengapa? Karena dalam artikel ini semua pembahasan tentang era digital ini, maupun itu pendidikan atau bukan, itu memberikan banyak informasi yang telah disediakan untuk pembacanya dari penulis ini. Menurut saya, artikel ini sangatlah baik untuk dibaca dan dipahami, serta dilakukan apa yang menjadi manfaat dalam artikel ini. Sekian apa yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan artikel pendidikan di era digital ini. Apabila terdapat banyak kesalahan maupun itu kata atau perilaku saya dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.